people, saya Dinda Syalahita and welcome to City Freedom Online Experience. Kita udah masuki minggu pertama di bulan September dan bulan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai lifestyle. Hari ini yang akan sharing adalah Pastor Mike Tenggala dan saya percaya pesan Tuhan minggu ini akan memberkati kita, makanya jangan lupa dicatat ya. Sebelum itu, mari kita memberikan persembahan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. So enjoy the service. Halo City Freedom, welcome again to City Freedom Online Experience. It's always good untuk kita bisa sama-sama beribadah, masih dalam kondisi online di rumah. Percaya Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita. Amin. Saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, saya ajak kita baca firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yes, Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang ajaib. Puji Engkau, meninggikan Engkau, bersorak, Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Besarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Semua jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Ya, sama-sama katakan, hanya Kau yang layak
been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world will see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to life. You've been good to me. You've been good to me. Come to worship and lift up my voice. Semua yang kau perbuat dalam hidup kami, makasih Yesus. Tak ada yang seperti Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Thank you for your love. You've been good to me. Hai Church, Happy Sunday. Saya percaya dan berdoa kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan terpelihara. Bulan ini kita akan membahas tentang lifestyle. Dalam membentuk suatu gaya hidup atau lifestyle, kita perlu perhatiin hal-hal yang kecil. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan kita semua tentang habits atau kebiasaan. Oke. Kenapa habits? Karena gini, waktu kita sudah ngerti atau tahu tentang purpose hidup kita, langkah berikutnya adalah menyesuaikan lifestyle kita, gaya hidup kita, mengarah ke sana. Dan dalam menyesuaikan lifestyle, ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun setiap hari, secara sengaja. Nah, saya percaya kita semua diberikan visi oleh Tuhan atau satu target yang Tuhan ingin kita capai dalam hidup kita. Tapi sulit bagi kita untuk mencapai hal tersebut tanpa kita membangun lifestyle atau gaya hidup yang tepat. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman SMP saya yang dulunya gemuk banget. Dari waktu kemarin saya sampai pangling karena badan dia tuh bukan cuma kurus, tapi kering banget. Karena kita dulunya cukup dekat, saya langsung aja nanya, "Loh, kok bisa begini loh?" Gitu kan. Nah, dia itu cuma jawab sambil ketawa. Dia bilang gini, "No carbs, no sugar, no soda, cuma banyak minum air, makan lean protein, a lot of yoga, cycling." Saya cuma ketawa, terus saya tanya lagi, "Lu makan obat apa? Are you doing liposuction or what?" Dia mengulang jawaban yang sama.
Saya cuma bilang, keren amat. Terus saya bilang lagi, saya dengar ada teknologi yang bisa masukin balon ke perut orang, jadi tuh orang selalu half full kalau makan. Dia ketawa dan dia jawab, enggak, saya cuma melakukan hal yang sama. Nggak ada operasi-operasian. Nah, dari cerita tadi, apa yang kita tarik kesimpulan? Artinya gini, saya suka resultnya, tapi saya nggak suka prosesnya. Saya nggak suka dengar prosesnya yang makan waktu berbulan-bulan dan kadang-kadang menyiksa. Ya kan? Nah, di firman Tuhan ada nubuatan Nabi Yesaya tentang yang berkata gini, akan datang seorang Mesias yang akan memerintah. Nah, waktu Yesus lahir, bangsa Yahudi itu senang banget. Dia lihat Yesus sebagai sosok yang akan memerintah tersebut. Sebagai sosok militer yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Akhirnya dia bilang, no more high taxes. Mereka happy banget. Akhirnya nubuatan terjadi. Mereka semangat banget tentang kingdom of God. Sampai Yesus mulai mendefinisikan apa itu kingdom. Kingdom of God is not about the sword and spears. Bukan soal tombak, bukan soal pedang. Kingdom of God bukan soal holy war, tapi tentang benih. Lalu orang-orang tersebut menolak konsep tersebut. Kenapa mereka nolak? Karena itu di luar ekspektasi mereka sebenarnya. Oke? Jawaban dari doa mereka datang dengan paket yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, waktu kita berdoa karena kurang uang, yang datang adalah kesempatan untuk bekerja. Waktu bangsa Israel pengen makan roti, Tuhan jawab dengan mana. Mereka tetap harus keluar pungut itu mana, lalu mengubahnya jadi roti. Waktu kita berdoa, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan jawab dengan apa? Dengan benih. Nah, terkadang waktu kita mulai ada bayangan, clue tentang purpose of God dalam diri kita semangat. Tapi kita nggak sadar there are conflict in every calling, in every purpose of our life. Oke? Nah, contohnya begini, what is the conflict? Gimana waktu anak kecil kita janjiin untuk berenang atau pergi jalan-jalan. Mereka berpikir langsung aja, yuk jalan. Gitu loh. Nah, mereka akan mulai nangis waktu berasa dibohongin, waktu orang tuanya bilang gini, tunggu, makan dulu, mandi dulu, pakai sepatu dulu, mau berenang pakai sunscreen dulu. Mereka berasa, loh kok kita nggak bisa pergi, tadi barusan dijanjiin. Nah, sebagai parents kita udah lihat lebih jauh dari apa yang anak itu tahu. Apa saja yang harus kita persiapin untuk mereka supaya mereka nggak sakit. Hal ini yang saya maksud dengan konflik in our calling or purpose. Waktu kita berdoa, berpuasa, melakukan apa aja untuk tahu apa purpose of God buat hidup kita, atau berdoa minta kerajaan Tuhan turun, ingat kerajaan Tuhan atau hal tersebut berdasarkan pada perumpamaan sebuah benih. The principle of seed itu perumpamaan dasar dari kerajaan Tuhan atau hal besar. Harus mengerti itu dulu. Markus 4 ayat 13 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, untuk bisa mencapai purpose yang Tuhan sudah kasih untuk kita, atau mengalami semua janji Tuhan, terkadang kita harus melakukan hal-hal kecil. Hal-hal yang biasa. Hal-hal yang kelihatannya receh. Nah, nggak serve the purpose. Firman Tuhan berkata gini, setia terhadap perkara kecil, maka kita akan bisa handle perkara besar. Ya kan? Daud waktu diurapi menjadi raja, besoknya dia nggak lantas langsung petantang-petenteng. Dia tetap kembali menggembalakan domba-domba orang tuanya yang cuma 2 atau 3 ekor. Dia nggak punya 2.000, dia cuma punya 2 atau 3 ekor. Bukan cuma sekedar menggembalakan, tapi Daud taruh nyawanya di situ with all his heart. Dia taruh di situ. Saya berpikir gini, banyak orang Kristen yang missing out apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Hal-hal yang besar yang akan datang pada mereka hanya karena mereka lost perspective on this matter. Karena gini, kalau kita nggak ngerti perumpamaan tentang benih, kita akan miss the whole deal. Literally everything. Kita nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau ada prinsip yang utama dalam kerajaan Tuhan, ya ini dia. Karena segala sesuatu yang Yesus lakukan hidden in the principle of the seed. Nah, yang mau saya share adalah hal-hal yang praktikal di sini. Waktu kita tahu kita punya purpose atau visi
atau janji, apapun itu. Yang harus kita perhatikan next adalah the smallest things in our life. Start dari small habits. Apa kita berdoa setiap hari? Apa kita disiplin dalam mengatur keuangan kita? Do you tithe regularly? Percaya saya bahwa waktu saya bilang soal perpuluhan, itu nggak ada urusannya sama kemakmuran gereja. Tapi balik ke namanya benih, disiplin rohani. Benih itu harus ditabur dulu, supaya kita bisa tuai. Saya lupa ada seseorang, orang Robert atau siapa yang berkata gini, it's not biblical to pray for someone who doesn't sow it, to reap bountifully. Balik ke prinsip benih. Apa kita on time? Apa kita disiplin dalam mengatur waktu? Kebiasaan-kebiasaan yang sepele, yang menurut kita kecil, nggak ada artinya. No big deal. Tapi ingat, semuanya kebiasaan itu berasal dari hal-hal kecil. Yes, kita perlu iman untuk bisa melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat, kita capai. Kita perlu pengharapan untuk bisa melangkah. Karena tanpa perbuatan, iman itu mati. Itu sebabnya kita perlu iman dan pengharapan, benar. Namun semua itu tidak akan berguna kalau kita tidak menindaklanjuti, tidak di-follow up dengan tindakan yang terus-menerus dengan sengaja kita lakukan. Kalau kita punya visi, cita-cita, dan pengharapan, tapi kita tidak follow up dengan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, yang kemudian akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada masa depan yang kita harapkan. Banyak orang ingin kita punya, yang ingin punya pernikahan yang baik. Tapi diperlukan lebih dari sekedar cinta untuk mencapai itu. Untuk bisa bangun, mempertahankan pernikahan yang sehat, dibutuhkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan untuk membangun suatu pernikahan yang sehat. Kita mesti belajar, nggak cukup cuma mau doa-doa aja. Terkadang kita harus pergi ke marriage seminar, kita mesti belajar. Perlu namanya persistence, perseverance, resilience, dan tekun untuk bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya kebiasaan perlu untuk kita bangun dalam kehidupan. Kebiasaan akan membangun karakter dalam kehidupan kita. While character is built on good habits. Karakter dibangun atas kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu mungkin kecil setiap harinya dan terlihat sepele. Tapi itu bisa membangun dasar fondasi yang kokoh. Satu hari saya pernah lihat satu poster dari yang namanya Menara Pisa. Itu menara miring. Kemudian ada tulisan yang berkata bahwa gedung yang tampilannya indah luarnya, tapi dasarnya rusak. Dasarnya akan menentukan kekokohan sebuah gedung. Dalam kehidupan kita, karakter yang akan menjadi dasar kekokohan hidup kita. Untuk punya dasar yang kokoh, kehidupan atau karakter yang kokoh, kebiasaan kita sehari-harilah yang akan menentukan ke sana. Karakter nggak akan terbangun begitu aja tanpa kebiasaan yang kita bangun hari demi hari. Kebiasaan sehari-hari akan menentukan karakter dan fondasi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya selama bulan ini kita akan belajar mengenai lifestyle. Nah, saya buka dengan namanya kebiasaan. Roma 5 ayat 4 berkata begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahasa Inggrisnya, an endurance proven character, spiritual maturity, and proven character, hope, and confident assurance of eternal salvation. Itu amplified version. Pengharapan dan ketekunan yang sudah teruji akan membangun sebuah kebiasaan untuk punya pengharapan yang nggak mengecewakan. Untuk menyelesaikan, dibutuhkan kebiasaan untuk memulai dan juga kegigihan untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, kebiasaan meski terlihat sepele, ada sesuatu yang vital supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan pada kita untuk jadi kenyataan. Nah, for me, saya lebih suka antisipasi daripada pengobatan, persiapan daripada penyesalan. Oleh karena itu, belajarlah untuk punya kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Habit to our life itu kayak seperti fondasi satu gedung. Ya. Tapi tetap akan teruji, fondasi akan teruji pada saat gempa datang. Begitu juga karakter. Kebiasaan kita yang akan membentuk karakter yang bisa topang kehidupan kita atau lifestyle kita. Oleh sebabnya gini, berhati-hati dengan hal-hal dan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Manusia adalah manusia yang membangun kebiasaan tanpa kita sadari. Baik pada saat kita mandi, saat
sikat gigi, ada yang berkumur searah dengan jarum jam atau malahan sebaliknya. Cara kita sabunan, urutan sabun, sampo juga ditaruh di tempat dan urutan dengan cara yang sama. Kalau mau tahu kebiasaan kita jika kita menggunakan ini Asia dengan iPhone dengan OS terbaru, handphone itu bisa mendetek kebiasaan kita waktu pagi, aplikasi apa yang kita buka, atau apa yang kita lakukan first time kita pegang HP kita waktu pagi. Bahkan ada juga yang namanya screen time. Di situ kita bisa melihat sebagian besar waktu kita, waktu pegang gadget, kita gunakan untuk apa? Kita secara terpola akan melakukan kebiasaan yang sama. Sebagian besar dari hidup kita sehari-hari terpola pada kebiasaan tertentu. Kebiasaan adalah sesuatu yang gini, kita lakukan tanpa berpikir. Tapi kita kan merasa kehilangan waktu kita nggak melakukannya. Walaupun itu baik, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Itu sebabnya saya membawa kita mempertimbangkan kebiasaan kita sehari-hari. Karena itu akan membawa kita ke masa depan yang kita mau sebenarnya. Apa yang setiap hari kita lakukan akan membawa kita kepada masa depan kita, mau itu kebiasaan baik atau buruk. Kebiasaan itu sesuatu yang begitu kecil kelihatannya, tapi punya potensi pengaruh yang begitu besar. Mau itu baik atau buruk, nggak akan langsung memang terasa konsekuensinya. Kita sikat gigi, nggak akan langsung membuat kita punya gigi langsung bersinar seperti di iklan-iklan. Bahkan kalau kita tidak sikat gigi, nggak akan langsung ketahuan. Kita mandi atau enggak, perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Iya kan? Tapi kalau kita terus-menerus tidak mandi, suatu harinya kita akan melihat konsekuensi yang nggak bisa dielakkan atau terlewatkan. Itu sebabnya meski kebiasaan terlihat sepele, tetap akan punya daya ikat dan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itulah habit atau kebiasaan. Jadi perlu dipertimbangkan apa yang perlu kita miliki dan bangun, dan apa yang perlu kita hindari dan singkirkan dalam kebiasaan kita. Setiap diri kita berbeda-beda, dan saya berdoa agar Roh Kudus bisa melayani kita secara pribadi, karena Dia tahu yang terbaik dan perlu kita lakukan. Kebiasaan apa yang perlu kita singkirkan, sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Satu definisi lagi tentang kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kecil yang kita lakukan, tapi punya potensi besar dalam mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau kebiasaan ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya atau culture. Culture terbentuk karena ada sekelompok orang melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Saya masih ingat pada saat kebaktian awal-awal dan terlambat selama 6 menit, saya agak gelisah. Tapi teman-teman lain ada yang bilang gini, it's okay. Mau telat 15 menit itu biasa. Nah, kita mulai kebiasaan yang baru untuk City Freedom. Saya rasa being late is not an option, bukan pilihan, bukan hal yang bagus untuk dipertahankan. Mulai dari hal yang kecil, seperti ngantri lah, mendahulukan, menghormati orang lain, say sorry and thank you. Tepat waktu dan bersih, bahkan dari WC aja, kita bisa kenali budaya satu perusahaan. Apalagi kita kalau ke rumah seseorang. Nah, budaya adalah sesuatu yang terbangun karena ada banyak orang yang melakukan secara bersamaan. Baik budaya rumah tangga dan keluarga, budaya dalam hidup sangat ditentukan oleh kebiasaan dan rutinitas yang kita punya setiap harinya. Itu sebabnya kenapa saya bilang, mungkin sepele, tapi ini akan menentukan masa depan kita. Aristotle bilang gini, quality is not an act, it is a habit. Kualitas itu bukan sekedar tindakan aja, tapi kualitas adalah kebiasaan. Dimulai dari kita terbiasa memberikan yang terbaik atau excellent. Tanpa kita sadari, kualitas akan menjadi citra dari kebiasaan yang kita lakukan. Tapi kalau kita nggak perhatikan yang terbaik, kita menerima apa adanya, oke lah. Kita akan mengalami degradasi dari kualitas, dan kita akan berada dalam tempat yang kita nggak inginkan nantinya. Dan ini berlaku dalam segala hal dalam hidup kita. Vince Lombardi bilang begini, winning is habit. Unfortunately, so is losing.
Nah, kalau kita nggak biasain diri untuk menang, kita tidak akan merasa gigih dan mudah menyerah. Tapi jika kita biasakan diri kita untuk menang, maka kita akan menjadi terbiasa untuk menang. Itu sebabnya saya ingin kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, gimana caranya? Yang pertama, semuanya harus dilakukan secara intentional, dengan sengaja. Itu poin nomor 1. Kita harus bangun itu dengan sengaja. Kebiasaan yang baik harus dibangun dengan sengaja. Lakukan kebiasaan yang baik dengan sengaja, atau kebiasaan yang buruk akan mengambil alih kehidupan kita. Saya ada kesaksian gini, saya sebenarnya bukan orang yang suka diam di rumah dan merenung. Saya adalah orang lapangan, saya mesti gerak untuk saya bisa pikir. Sementara Lia itu adalah orang yang kalau mempersiapkan sesuatu itu lebih suka dalam kamar, kunci pintu. Sedangkan saya harus di tempat rame sendirian agar bisa pikir dengan baik. Lia itu di opposite. Itu sebabnya saya nggak terlalu suka ngantor rutin. Tapi saya latih diri untuk mempunyai kebiasaan mengantor dan suka. Kebiasaan apapun yang kita butuhin harus dibangun dengan sengaja. Kalau kita nggak melakukan hal ini, kebiasaan buruk yang akan merampas kita punya kehidupan. Yang poin nomor 2, daily. Kebiasaan harus dibangun setiap hari. Kita nggak bisa hanya membangun kebiasaan sekali aja, tapi harus dilakukan secara konsisten. Kebiasaan tidak dibangun dalam sehari, tapi harus dibangun dalam setiap hari. Rutinitas penting, nggak selalu negatif. Saya dulu paling anti yang namanya rutin. Sampai saya belajar bahwa rutinitas tidak harus membosankan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang harus terjadi secara rutin setiap harinya. Contohlah mandi dan sikat gigi. Nah, Lukas 11 ayat 3 berkata begini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, pernah mikir nggak, kenapa Tuhan ajari kita untuk berdoa secara hari, bukan secara bulan, atau sepanjang tahun? Kan lebih gampang doanya. Yang saya renungkan gini, Tuhan sebenarnya ingin kita untuk bangun kebiasaan, untuk bergantung sama Tuhan. Ya. Nah, mengapa bangsa Israel memungut mana setiap hari? Mesti tiap hari loh keluar buat pungut. Itu membuat mereka belajar, bergantung, dan bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Ada satu kebiasaan yang harus didevelop. Kebiasaan untuk bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. Itu harus dibangun setiap hari. Ada orang-orang yang bisa memanage keuangannya yang dipercayakan pada dirinya jika diberikan harian. Ada juga yang bilang begini, saya mingguan aja deh. Tapi ada juga yang mampu secara bulanan. Kebiasaan kecil akan terkesan sepele yang kita bangun setiap hari akan membangun dasar yang kokoh untuk masa depan kita. The secret of your future is hidden in your daily routine. Setiap hari kita diberi 24 jam. Dikali 60 menit. Nah, 60 menit itulah yang akan menjadi modal untuk membangun masa depan kita. Ada saying yang berkata, coach yang ngomong gini, show me your friends and I will show you your future. Same thing. Show me your day and I will show you your future. Poin nomor 3. Consistency. Seorang ayah yang ingin bangun karakter dalam kehidupan anaknya, nggak bisa dilakukan cuma sesekali. Sekali-sekali. Harus dilakukan secara terus-menerus. Berulang kali. Membangun karakter dan kebiasaan tidak bisa secara occasionally, kadang-kadang. It takes consistency. Perlu 40 tahun bagi Tuhan untuk mengeluarkan kebiasaan Mesir dalam kehidupan orang Israel. Walaupun orang Israel sudah keluar dari Mesir. Nah, Ulangan 6 ayat 7 mengajarkan begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang berbaring. Dan apabila engkau bangun. Nah, kalau kita ingin anak kita punya hidup yang penuh rasa hormat, nah, kita mesti ajarin setiap hari. Waktu ketemu orang, ayo eye contact, say hi, salam. For some people, hak mereka sekarang nggak boleh hak. Waktu mereka nggak melakukan yang diajarkan pada waktu kecil, ada orang-orang bilang gini, lucu ya. Tapi coba kalau udah besar, udah nggak lucu lagi, nyebelin. Nah,
Ini harus dilakukan secara konsisten dan dikoreksi dengan berkala. Oke? Nah, ada banyak orang dan gereja ingin punya budaya seperti gereja ini, ingin gereja itu. Tapi mereka nggak mikir bahwa itu nggak bisa dilakukan dalam satu kali seminar atau KKR. Harus dilakukan secara babak belur. Dan perlu dilakukan secara berulang kali dan konsisten. Nah, kenapa saya mau kita mempersiapkan suatu ibadah dengan baik? Karena saya mau kita menghormati setiap menit yang jemaat punya. Dan perlu agar bisa diisi waktunya dengan baik, dengan kualitas. Budaya itu nggak terbangun secara overnight dan harus dibangun, tapi harus dibangun secara konsisten setiap hari dan dengan sengaja. Saya nggak sedang motivational speaking, karena Alkitab yang mengatakan hal ini. Yang terakhir, poin nomor 4, community. Kita perlu komunitas dan orang-orang lain untuk menolong kita memutus kebiasaan yang buruk. Atau sebaliknya malah menciptakan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sebaliknya, jika kita punya pergaulan yang baik, maka itu akan juga membantu kita dalam menghindari keputusan yang bodoh. Artinya kita butuh pengaruh dari orang lain untuk bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Sebagai contoh, kalau saudara ingin berhenti merokok, sangat mudah jika kita berada dalam komunitas orang yang nggak merokok. Nah, kalau kita nggak minum minuman keras, mabuk-mabuk ya, bergantung dengan lingkungan yang suka minum, maka dari hal dan kebiasaan kecil, pasti kita akan terbawa. Itu sebabnya gini, komunitas penting untuk bisa menolong kita membangun yang baik atau sebaliknya memutuskan yang buruk. Nah, saya mau nanya, berapa banyak dari kita yang sudah bergabung dengan life group atau komsel tempat ini? Kalau belum, saudara boleh gabung di sana. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beribadah dan berkumpul adalah kebiasaan. Dan jika dilakukan dengan konsisten setiap minggu, akan memberkati kita seperti saling menasihati, menegur. Kadang-kadang orang nggak mau menegur, menasihati nggak mau. Tapi itu adalah kebiasaan yang baik dan bisa dan harus kita bangun dalam komunitas. Saya pikir. Hal-hal kecil akan membangun platform dan kebiasaan yang sehat dan membuat kita nggak jadi gampang sakit. It takes a community to build a good habit. Nah, saya mau close dengan gini. Ada kebiasaan yang saya mau kita bangun bersama-sama. That is listening, respect. Bedanya ya, to hear and to listen. Here you don't need respect. Listen, ada unsur respect. Kelihatannya simpel, tapi percaya ini nggak sesederhana itu. Di zaman sekarang, kita terbiasa banget dengan kebiasaan untuk multitasking. Mendengar dengan nggak fokus. Nah, dalam waktu sekarang ini, misalnya waktu kita semua dipaksa untuk mengikuti ibadah online. Apa kita masih fokus dalam mendengar firman Tuhan? Fokus nggak dalam ibadah? Atau sikap hati dan kelakuan kita malah jadi seenaknya aja. Even waktu masih beribadah offline, saya lihat banyak dari kita yang sambil buka HP. Nah, buka HP bukan otomatis kita mencatat kan? Atau baca Alkitab. Nah, susah untuk belajar fokus dan memberikan perhatian kepada apa yang kita dengar. Kita menganggap sesuatu yang kita dengar tuh harusnya gini, penting untuk diri kita. Kita mencatat karena kita membangun self-respect kepada orang yang, kepada diri kita, kepada yang bicara. Mendengar dengan penuh hati. Tidak bias. Terbanyak kita kita tidak belajar apa-apa karena kita bias pada waktu kita dengerin. Nah, the only time Yesus nggak bisa melakukan mujizat itu di kampung halamannya sendiri. Karena apa? Ketidakpercayaan orang-orang di sana. They are bias. Mereka pikir gini, itu anak tukang kayu. Artinya orang-orang tersebut nggak bisa merasakan, mengalami benefits dari keberadaan Yesus. Karena mereka bias, terbiasa. Familiarity kills. Nah, apakah kita terbiasa dengan ibadah atau kita menghargai setiap ibadah online maupun offline? Cuman saudara yang tahu. Bangun kebiasaan untuk mendengar. Duduk dan dengarkan dengan respect kepada orang yang sedang berbicara kepada kita. Baik di keluarga. Mau di pasangan kek, orang tua kek,
apalagi dalam pekerjaan. Kita akan terkejut banget akan seberapa banyak yang kita luput untuk masuk dalam pikiran kita sebelumnya. Let's build a culture of respect. Bangun kebiasaan yang baik untuk kehidupan kita supaya apa yang Tuhan sudah sediakan nggak lepas dan luput dari kehidupan kita. Nah, saya berdoa apa yang disampaikan hari ini berguna untuk menolong kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang walaupun kecil tapi sangat menentukan. Are we getting there or not? Saya rindu untuk berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus berdoa hari ini, Roh Kudus Engkau yang menuntun untuk setiap kita untuk tahu apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita buang. Berdoa ada hikmat Allah, ada wisdom dari Tuhan turun atas setiap kita. Berdoa ada kemampuan ilahi yang turun atas setiap kita semua untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat untuk membangun, untuk menuju pada lifestyle yang tepat, untuk purpose yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu yang menonton. Kami serahkan tangan Tuhan, kami percaya ada perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, kami percaya pemeliharaan sempurna Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mau berkati semua yang mereka kerjakan, berkati keluarganya, apapun relationship-nya, sekolahnya, semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin.
mau jadi sepertimu. Terima kasih Pastor Mike untuk pesannya, dan saya percaya pesannya sangat memberkati kita semua, dan kita juga jadi tahu tentang lifestyle dan tahu bagaimana membangun kebiasaan berjalan bersama Tuhan. Oke, jangan lupa minggu depan kita juga ada perjamuan kudus secara online, jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. So happy Sunday Freedom people, God bless you.